Tahukah kalian tentang sejarah Desa Winduherang? Ya, kebetulan kali ini saya ingin membahas tentang asal-usul nama Desa Winduherang. Dan saya sekarang berada di Winduherang, tepatnya yaitu di daerah Jalan Baru, yaitu di KIC ya, atau Islamic Center ya. Dan sekarang pemerintahan Kuningan sudah beralih yaitu di lingkungan Islamic Center ini ya. Nah, ini ya, teman-teman semua. Nah, ini adalah lingkungan Islamic Center. Dan saya di sini akan mencoba untuk menceritakan tentang Winduherang ya, asal muasalnya. Kisah ini saya dapatkan dari artikel yang saya kutip dari tokoh Kuningan asli ya. Asli orang Winduherang, yaitu Bapak Haji Madrohim. Beliau adalah seorang tokoh dan penelusur sejarah tentang Kuningan, dan beliau sendiri merupakan turunan atau terah daripada Adipati Ewangga. Dikutip dari pernyataan Sri Chandra Patikusuma yang merupakan penulis sejarah Kuningan, dan beliau juga merupakan keturunan dari sesepuh Kuningan sekaligus sebagai sesepuh susuhunan luhur mulia, yaitu Haji E. Madrohim yang merupakan keturunan asli Winduherang. Maaf ya, ini saya membawa beliau karena beliau adalah sesepuh Kuningan yang tahu sejarah tentang Kuningan. Jadi teman-teman semua, bahwa Winduherang itu sudah dikenal pada tahun 420 sebelum Masehi, di mana saat itu sudah dikenal rajanya Sri Baginda Mahaprabu Ramawijaya atau Sang Pandawa Wiragati Raja Kuningan, dan beliaulah yang mengeluarkan ajaran Hasta Brata atau 8 ajaran pemimpin yang bersih. Nah, dari situlah nama Winduherang diambil. Jadi sebelumnya Winduherang itu sendiri sudah dikenal sebagai Raja Tapura, atau orang mengenalnya wilayah tempat asal muasal Medang Kamuliaan dalam tokoh pewayangan ya. Teman-teman semua, bahwa Winduherang itu sudah dikenal sebagai dayeuh atau pusirnya ibu kota yang dikatakan Mohosinto. Karena di situ pada tahun 230 sebelum Masehi sudah berkedudukan Sang Maharaja Besar Sri Baginda Maharaja Purnawarman Bima Prakarma Sang Iswara Digwijaya Surya Mahapurusa Jagatpati, atau yang kita mengenalnya Pangeran Adipati Ewangga. Beliau menguasai dunia luar baik itu barat dan timur, karena beliaulah yang pertama mendapatkan kejayaan keemasan di Nusantara, sehingga beliau dikatakan sebagai Sunda dari kata Dewa Matahari. Sebelum mengambil nama Winduherang, kita memang sudah mengenal kata Raja Tapura, karena disinilah asal muasal pertama adanya peradaban kerajaan pertama, yaitu Kerajaan Salakan Negara. Sehingga beliaulah yang mengeluarkan 8 atau windu, ajaran yang bersih atau herang, yang dikatakan Hasta Brata, yaitu ajaran seorang pemimpin yang bersih, yang terdiri dari sifat atau watak. Yang pertama adalah watak matahari, yang kedua watak bulan, yang ketiga watak bintang, yang keempat watak api, yang kelima watak mega atau mendung, yang keenam watak air, yang ketujuh watak bumi, dan yang kedelapan adalah watak samudra. Sehingga disitulah Sri Baginda Mahaprabu Ramawijaya atau Sang Pandawa Raja Kuningan yang mengumandangkan satu ajaran Danghyang Kuning, atau 10 ajaran tentang kebaikan hidup umat manusia. Sehingga pada tahun 420 sebelum Masehi, saat Sri Baginda Mahaprabu Ramawijaya atau Sang Pandawa Raja Kuningan, yang dikenal pada zaman sekarang adalah Pangeran Rama Jaksa Patikusuma, ini mengumandangkan nama Winduherang.
Windu Herang. Windu Herang sebelumnya dikenal sebagai Singajaya atau Singajaya Rajatapura, dan mengenalnya Singapura karena sebelum masuk ke Windu Herang itu ada nama Sidapurna. Jadi Sidapurna itu ya sebelum masuk ke Windu Herang kita akan masuk ke Sidapurna. Nah, setelah mendapat kejayaan pada tahun 230 sebelum Masehi, yaitu pada zaman kerajaan Tarumanagara, yang pada waktu itu yang mendapat kejayaan itu adalah Pangeran Adipati Ewangga atau Sri Baginda Maharaja Purnawarman. Di situ masih dikatakan Rajatapura atau Pakuan Mohosinto sebagai ibu kota dayeuhnya Kuningan. Sehingga nama Windu Herang dikenal pada zaman Sri Baginda Mahaprabu Ramawijaya, yang dikenal Sri Baginda Maharaja Candrawarman sebagai Raja Tarumanegara ke-7 sebagai dinasti daripada Purnawarman atau Pangeran Arya Adipati Kuningan. Nah, jadi itulah ya sebenarnya asal muasal lahirnya nama Windu Herang, yaitu dari yang Ramajaksa Dipati Kusuma yang makamnya ada di Desa Windu Herang yang di atas itu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman semua. Mungkin ini ada salahnya juga, boleh dikoreksi ya bagi teman-teman semua. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.